bagaimana cara memformulasikan permasalahan penelitian yang baik, yang jelas, sehingga para pembaca, khususnya pembimbing maupun penguji, bisa cepat menangkap maksud dari permasalahan penelitian kamu. Ingin tahu? Tentu ya, simak terus video ini sampai akhir. Selamat datang di channel Tirta Mustitama bersama saya, Tirta Mustitama. Di channel ini Anda bisa mendapatkan tips, trik, sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, nanti subscribe ya. Baik, kembali pada pertanyaan saya di awal di video ini ya. Banyak dari mahasiswa yang seringkali merasa stuck ya. Stuck, nggak bisa bergerak kemana-mana gitu ya, di situ-situ aja, di bab 1, karena ditanya sama dosen, masalah penelitian kamu ini apa gitu ya. Nah, nggak sadar gitu, bahwa kalau berpikir, udah nulis fenomena, udah cari, coba fenomena yang ada di lapangan, di dunia nyata, industri, organisasi, masyarakat, sudah dituliskan di situ. Kemudian untuk memformulasikan tapi nggak ketemu gitu. Nah, dalam video yang lain saya sampaikan bahwa bisa dilihat dari gap antara teoritik maupun kenyataan. Nah, dan juga bisa dilihat dari permasalahan yang real ada di lapangan atau problem based research. Nah, saya mulai ya, gimana cara memformulasikan atau menuliskan atau menyusun permasalahan penelitian. Nah, pertama, apabila Anda memilih bahwa topik penelitian Anda ini diawali dengan perbandingan antara hal-hal yang terjadi ya di dunia nyata dan mau dikontraskan dengan yang terjadi atau yang ada di literatur atau teoritik, berarti Anda mengkombinasikan atau mengkontraskan antara hal-hal sifatnya teoritis, idealisme, hal yang ideal, hal-hal yang seharusnya terjadi dengan hal-hal yang terjadi. Oke. Kalau demikian caranya bisa dilakukan ya. Formulasi permasalahan penelitian saya seringkali mengatakan itu dalam bentuk statement, dalam bentuk pernyataan yang bisa saja terdiri dari 2, 3, atau 4 kalimat. Jadi saya bilang biasanya 1 paragraf aja gitu ya. Nah, di akhir di bab 1 tuh ya, sebelum masuk ke pertanyaan penelitian. Nah, bisa gini caranya. Sampaikan ya, tuliskan yang pertama itu adalah terkait dengan kondisi idealnya atau kondisi secara teoritisnya seperti apa. Ya, Anda bisa merujuk misalnya menurut teori tertentu kah atau menurut pandangan tertentu, ahli tertentu gitu ya, bahwa fenomena ini adalah seperti ini seharusnya. Ya. Misalnya nih, bahwa kalau kita makan, ya, ini contoh ya, kalau kita makan kita akan kenyang. Nah, mungkin secara teori begitu gitu ya. Tentu ini hanya contoh saja ya teman-teman. Kalian bisa mengambil dari hal-hal teoritik sesuai dengan bidang kalian gitu ya, karena kalian yang paling tahu gitu ya. Nah, ada kalimat seperti itu, misalnya pernyataan seperti itu ya, sehingga mungkin makan bergizi, makan yang banyak, beraneka ragam, bisa membuat kenyang dan membuat sehat gitu. Misalnya seperti itu kan, secara teorinya begitu. Nah, tapi kemudian Anda coba ingin mengontraskan ya, membandingkan dengan dunia nyata. Ternyata di kawasan X, di tempat X, di kota X, di desa X, di satu komunitas X ya, mereka makan banyak, mereka makan beraneka ragam, ya, misalnya, tetapi mereka sering sakit. Nah, misalnya, atau mereka tidak kenyang-kenyang gitu ya. Nah, ini contoh analogi yang membuat mungkin Anda menjadi lebih mudah
ya, membayangkannya gitu ya. Sekali lagi sesuai dengan bidang kalian semuanya. Nah, dari pernyataan pertama tadi dan pernyataan kedua terlihat adanya kontras gitu. Nah, setelah itu ada bagian yang ketiga. Ya. Setelah idealnya seperti apa, yang seharusnya seperti apa, terus kenyataannya seperti apa. Nah, di sini yang ketiga harus dibungkus ya dengan semacam apakah yang kemudian diperkirakan ya, menyebabkan itu terjadi. Ya. Nah, misalnya di komunitas X faktor-faktor budaya atau mungkin faktor-faktor biologis membuat masyarakat di sekitar atau di komunitas ini kalau makan tidak kenyang-kenyang gitu ya. Atau kalau makan yang beraneka ragam atau makan makanan tertentu cenderung sakit. Nah, ini hanya contoh. Nah, identifikasi faktor-faktor ini bisa menjadi satu problem statement dari permasalahan kalian semua. Nah, semoga ya dengan 3 struktur ini yang mendasarkan jadi pola mengkontraskan antara dunia teoritis gitu ya dengan dunia nyata bisa mendapatkan jawaban sementara atau preposisi gitu ya. Kalau kita tidak bilang itu hipotesis yang kira-kira mau dibuktikan. Nah, itu cara formulasinya gitu ya. Jadi ada 3 komponen. Nah, jangan pergi dulu. Saya akan tambahkan satu hal lagi terkait dengan apa follow up-nya menjadi menyusun pertanyaan penelitian gitu. Setelah permasalahan penelitiannya clear, langsung mengerucut ke pertanyaan penelitian. Dari fenomena tadi, pertanyaan penelitiannya bisa disusun. Langsung misalnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ya, masyarakat X makan tidak kenyang-kenyang. Nah, misalnya gitu ya. Atau misalnya tadi ada faktor biologis atau fisiologis atau faktor budaya gitu. Tanyakan, faktor budaya seperti apa yang menyebabkan kebiasaan masyarakat makan makanan tertentu ternyata menimbulkan rasa sakit. Nah, ini contoh ya. Nah, semoga kalian paham. Kalau kalian memformulasikan permasalahannya dengan benar, clear tadi tahapan-tahapan pertama, kedua, ketiga, ya. Semoga ya, insya Allah untuk menyusun pertanyaan penelitiannya juga bisa jelas. Ini satu contoh ya, cara mengukurnya kalau misalnya permasalahan kamu jelas atau tidak, yaitu dengan kalau tanyakan kepada diri kamu sendiri, kalau kamu bisa cepat mengatakan pertanyaan penelitian kamu atau menyusun pertanyaan penelitian kamu, berarti kamu sudah relatif mampu bisa menyusun permasalahannya dengan baik. Ini dengan asumsi, dengan pemikiran bahwa pertanyaan penelitian kamu disusun berdasarkan permasalahan yang sudah dituliskan atau digambarkan ya. Bukan yang tiba-tiba gitu ya. Pokoknya pertanyaan penelitian saya ini Prof gitu. Pokoknya pertanyaan penelitian saya ini Pak dosen, Pak dosen pembimbing atau dosen penguji. Tanpa merunut ya dari atas ya aspek deduksinya gitu ya. Kombinasi deduksi mungkin juga kombinasi dengan induksinya. Pendekatan itu sehingga mengerucut menjadi pertanyaan penelitian yang bagus. Nah, itu tadi ya satu tips ya, satu tips hanya baru dari satu penulisan bab 1 ya, ketika kalian memutuskan memilih menyusun cara permasalahan penelitian yang mengontraskan antara teori dan praktek. Di situ ada gapnya atau ada inkonsistensinya, lalu Anda tanyakan. Itu poinnya, itu dagingnya. Semoga kalian bisa paham, mudah mengerti, dan selalu saya sampaikan ya, Andalah yang paling tahu, kalianlah yang paling tahu bagaimana menyusunnya sesuai dengan bidang kajian masing-masing. Saya menyusun dari contoh mungkin sosial humaniora, bisnis, hubungan internasional, tapi bidang studi Anda masing-masing punya spesifikasi khusus ya.
terutama mungkin yang eksakta ya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara langsung ya, tapi silahkan gunakan materi-materi dari video ini untuk berpikir, untuk merefleksikan bahwa oke, saya bisa menyusun permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian dari bidang saya dengan topik yang saya pilih. Demikian, semoga bermanfaat ya. Nah, kalau ingin tambah paham lagi, misalnya nih, pokok permasalahan saya tidak disusun berdasarkan perbandingan antara dunia nyata dengan teori. Gimana, Prof? Oke, simak di video-video saya selanjutnya setelah ini. Terima kasih banyak, sukses buat Anda, salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe ya. Tadi kan udah bilang keren nih videonya ya. Like dan bagikan. Share kepada teman-teman yang mungkin juga membutuhkan, sedang menghadapi masalah serupa dengan Anda. Terima kasih banyak, sukses para pejuang skripsi, tesis, disertasi. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.